Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Vita Sondang dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ijtihad dan syarat-syaratnya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu jahada, yang bentuk masdarnya ada dua, yaitu al-jahd yang artinya kesusahan atau kesulitan, dan al-juhd yang artinya kesanggupan atau kemampuan. Penambahan hamzah dan ta pada kata ijtihad yang menjadi ijtihada berarti usaha itu lebih sungguh-sungguh. Jadi secara etimologi ijtihad berarti usaha secara maksimal untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu. Adapun secara terminologi pengertian ijtihad menurut beberapa ulama. Yang pertama menurut Imam Al-Syaukani, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syara bersifat amali dan melalui cara istinbat. Kemudian menurut Ibnu Subeki, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang faqih untuk memperoleh dugaan yang kuat terhadap hukum syar'i. Kemudian yang terakhir menurut Al-Amidi, ijtihad adalah pengerahan kemampuan untuk memperoleh dugaan yang kuat tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum syara dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih daripada itu. Itu merupakan pengertian ijtihad secara terminologi menurut beberapa ulama. Kemudian dasar hukum ijtihad. Dasar hukum dalam berijtihad itu dapat dilihat dari tiga segi. Yang pertama dari hasil ijtihadnya, itu adalah untuk kepentingan yang diamalkannya sendiri, seperti menentukan arah kiblat waktu ingin melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah dari segi bahwa mujtahid adalah seorang faqih yang fatwanya itu diamalkan umat atau pengikutnya. Selanjutnya, hukum berijtihad seorang faqih dapat dilihat dari segi prinsip umum dalam menetapkan hukum, tanpa memandang kondisi atau keadaan apapun, atau melihat kondisi dan keadaan secara tertentu. Jadi, secara umum, hukum berijtihad hukumnya wajib bagi seorang faqih yang telah mencapai tingkat kefaqihannya. Kemudian, macam-macam dari ijtihad. Dawali membagi ijtihad menjadi tiga bagian. Yang pertama, ijtihad al-bayani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara dalam nas. Kemudian ijtihad al-qiyasi, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Kemudian yang ketiga, ijtihad al-istislahi, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan ra'yu berdasarkan kaidah istislah. Kemudian menurut Muhammad Taqiyya Al-Hakim, ijtihad dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ijtihad al-aqli. Ijtihad ini hujahnya didasarkan pada akal pikiran, bukan pada dalil-dalil syara. Kemudian yang kedua, ijtihad syara. Ijtihad ini didasarkan pada dalil-dalil syara, di antaranya yaitu ijma, qiyas, istislah, istishan, urf, dan lain-lain. Syarat-syarat ijtihad. Syarat-syarat dalam berijtihad dibagi menjadi dua sisi, yaitu dilihat dari sisi kepribadian. Dari sisi kepribadian ini terdapat dua syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid. Yang pertama syarat umum, yaitu berakal sehat dan sudah balik. Kemudian syarat khususnya yang menyangkut dengan keimanan dan keadilan. Kemudian syarat yang kedua yang harus dimiliki seorang mujtahid dalam berijtihad dapat dilihat dari sisi kemampuannya, yaitu yang pertama menguasai dan memahami ayat-ayat dalam Al-Quran baik secara bahasa maupun secara syariah. Kemudian juga memahami dan menguasai hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum baik secara bahasa maupun secara syariah. Kemudian yang selanjutnya seorang mujtahid harus menguasai nasakh dan mansuh dari Al-Quran dan As-Sunnah supaya tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum.
Kemudian yang selanjutnya mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma. Mengetahui kias dan segala persyaratannya, kemudian menguasai bahasa Arab dan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa. Kemudian yang terakhir menguasai ilmu usul fikih karena itu merupakan pondasi dalam berijtihad. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.